Kesepakatan tarif resiprokal Indonesia dengan Amerika Serikat berujung menggantung. Pasalnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif global yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump pada 2025. Putusan Mahkamah Agung AS itu keluar sehari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Trump menekan perjanjian dagang resiprokal atau Agreement of Reciprocal Trade atau ERT di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 19 Februari 2026 waktu setempat. Mahkamah memutuskan bahwa kebijakan tarif Trump yang diterapkan ke banyak negara melanggar konstitusi. Adapun setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung AS, Trump mengatakan akan menaikkan tarif sementara dari 10% menjadi 15% untuk impor Amerika Serikat dari semua negara. Tarif baru ini didasarkan pada undang-undang terpisah tapi belum teruji, yang dikenal sebagai Pasal 122. Pasal tersebut mengizinkan tarif hingga 15%, tapi membutuhkan persetujuan Kongres untuk memperpanjangnya setelah 150 hari. Trump mengatakan akan menggunakan periode 150 hari untuk mencoba penerbitan tarif lain yang diizinkan secara hukum. Merespon hal tersebut, Prabowo menyatakan Indonesia menghormati politik dalam negeri Amerika Serikat sembari terus melihat perkembangannya. Kata Prabowo di Amerika Serikat pada Sabtu 21 Februari 2026. Mulanya, Trump menetapkan tarif impor tinggi sebesar 10-41% untuk negara-negara mitra. Pada Juli 2025, Indonesia mendapat tarif 32%. Pemerintah kemudian bernegosiasi hingga Amerika Serikat menyepakati tarif resiprokal sebesar 19% pada Februari 2026. Sesuai dengan kesepakatan dalam ERT, Indonesia akan menghapus hambatan tarif terhadap 99% produk Amerika Serikat, termasuk menghapus hambatan non-tarif tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Dalam perjanjian ini, Amerika Serikat menuntut Indonesia memenuhi setidaknya 217 kewajiban, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki 6 kewajiban. Banyak pihak menilai posisi Indonesia lebih banyak dirugikan dalam klausul-klausul perjanjian dagang resiprokal tersebut. Indonesia wajib mengimpor barang Amerika Serikat mencapai 33 miliar US dollar atau sekitar 577,1 triliun rupiah dengan asumsi kurs rupiah 16.883 terhadap dolar AS. Impor itu terdiri atas produk agrikultur 4,5 miliar US dollar, pengadaan pesawat komersial dan barang jasa penerbangan senilai 13,5 miliar US dollar, serta impor minyak dan gas senilai 15 miliar US dollar per tahun. Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi, Institute for Development of Economic and Finance Andri Satrio Nugroho mengatakan, alih-alih menyeimbangkan neraca perdagangan, kesepakatan dagang ini justru membuka keran importasi besar-besaran dari negeri Abang Sam, ucap Andri kepada Tempo Jumat 20 Februari 2026. Dalam dokumen ini, Andri mengkritik sederet intervensi AS dengan mendikte kebijakan Indonesia, bahkan hingga urusan divestasi. Kondisi ini mengkhawatirkan karena beberapa klausul dalam perjanjian tersebut justru menjadi hambatan besar bagi ambisi Indonesia, seperti keinginan sepenuhnya untuk memiliki Freeport. Hasil kesepakatan yang tak menguntungkan ini membuat kinerja tim negosiator Indonesia menjadi sorotan. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira Adi Negara menilai tim yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tidak profesional karena tak mengetahui jadwal putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, ujar Bima pada Ahad 22 Februari 2026. Bima pun meminta pemerintah tidak meratifikasi perjanjian dagang yang tak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung AS itu. Namun, Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian dagang yang ditekan Indonesia Amerika Serikat tetap berproses, sebab perjanjian baru berlaku 60 hari setelah penandatanganan. Yang jelas, kata Airlangga, pemerintah akan meminta sebagian perjanjian yang disepakati berlanjut.